Halo teman-teman, welcome back to the channel dan balik lagi bareng saya Ari Satya. Terima kasih sudah mengklik video ini teman-teman dan kita ketemu di tips public speaking. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas mengenai 3 kata yang sebaiknya kita hindari saat melakukan presentasi. Apa aja? Simak sampai selesai ya. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi presentasi ini adalah bagian dari public speaking ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, teman-teman boleh cek beberapa video sebelumnya itu terkait dengan presentasi efektif dan juga bagaimana membuka presentasi dan menutup presentasi. Buat teman-teman yang pengen tahu juga beberapa video yang udah kita sempat bahas, teman-teman boleh cari ya di video sebelumnya dan boleh disimak juga. Jadi khusus di video kali ini kita akan bahas mengenai 3 kata yang sebaiknya kita hindari saat melakukan public speaking, atau dalam hal ini adalah presentasi. Nah teman-teman, di dalam presentasi kita tahu ini adalah bagian dari public speaking yang dimana kita mengkomunikasikan hal-hal atau gagasan-gagasan dan ide-ide tertentu kepada orang lain, yang dalam hal ini kita sebut adalah audiens atau pendengar kita. Tujuannya adalah apa teman-teman? Tujuannya agar audiens tergerak dengan apa yang kita sampaikan, meyakini gagasan tersebut dan mendapatkan manfaat dari hasil dari isi presentasi yang kita sampaikan. So, teman-teman, ada beberapa hal yang mestinya kita jadi perhatian ya, agar audiens tersebut menyimak dan menerima isi presentasi kita dengan baik, sehingga audiens terbebas dari yang namanya gangguan-gangguan, baik gangguan pemahaman dan juga yang namanya gangguan-gangguan yang tidak bisa kita kontrol. Jadi ini sangat berpengaruh sekali teman-teman bagaimana kita menggunakan bahasa kita. Nah, terkait dengan itu, kita wajib banget juga mengetahui kata-kata yang sebaiknya kita hindari. Nah, dalam hal ini kita akan bahas 3 kata yang sebaiknya teman-teman hindari ya saat melakukan public speaking atau melakukan presentasi untuk teman-teman sampaikan. Jadi 3 kata tersebut adalah yang pertama teman-teman, kata maaf. Nah teman-teman, alih-alih mendukung isi presentasi kita ya teman-teman, kata maaf ini merupakan kata yang kurang efektif untuk digunakan teman-teman. Kenapa? Karena seringkali saya membuktikan ya teman-teman ya, di beberapa kesempatan nih, kadangkala nih audiens kita merasa ragu-ragu terhadap apa yang kita sampaikan, karena dalam hal ini teman-teman menyampaikan isi presentasi teman-teman, bukan mengarahkan acara. Kalau teman-teman mungkin sebagai moderator misalnya, atau sebagai MC, atau misalnya pengatur acara yang lain, bisa jadi kata maaf ini bisa teman-teman selipkan. Tapi di dalam presentasi di sini adalah teman-teman sifatnya memberikan keyakinan, gagasan, memberikan keyakinan ide-ide yang teman-teman sampaikan. Jadi sebaiknya kata maaf ini dihindari deh, karena kadangkala ketika kita menyampaikannya kurang tepat, itu akan mengurangi kualitas isi presentasi kita teman-teman. Misalnya saja, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian materi ini ada hal-hal yang kurang berkenan bla 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 bla. Nah, boleh saja sih sebetulnya, tapi sebaiknya ini dihindari ya teman-teman, karena ini bisa mengurangi kualitas isi presentasi teman-teman. Karena kenapa? Audiens bisa menganggap apa yang teman-teman sampaikan itu justru menjadi lemah teman-teman, karena dari tadinya nih teman-teman menyampaikan ide gagasan yang bisa meyakinkan audiens untuk tergerak, malah larinya ke isi presentasi teman-teman. Ternyata kita ragu nih dengan apa yang kita sampaikan. Nah, seperti itu. Jadi, sebaiknya teman-teman hindari ya menggunakan kata maaf ini di dalam kesempatan untuk presentasi. Karena tujuan presentasi adalah untuk memberikan manfaat kepada audiens, di mana audiens yakin dengan apa yang dia akan lakukan atas apa yang kita sampaikan, dan audiens akan tergerak dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ketika kita merasa ragu dengan apa yang kita sampaikan, audiens juga tentu akan merasa ragu teman-teman, gitu. Jadi sebaiknya dihindari dulu kata maaf ini, karena ketika kita menggunakan kata maaf ini kurang tepat, jadinya jatuhnya ke isi presentasi kita. Jadi lebih baik daripada bingung nih teman-teman, nggak usah digunain aja. Hindari ya teman-teman ya untuk menggunakan kata maaf. Tapi catatannya adalah ketika teman-teman mengantarkan event hal-hal lain yang seharusnya memang menggunakan kata maaf ini untuk memaklumkan acara dan lain sebagainya, itu bisa digunakan. Nah, yang kedua adalah kata cukup teman-teman. Nah, kata cukup di sini bisa menjadi batasan ya teman-teman ya terhadap isi presentasi yang udah teman-teman sampaikan. Misalnya saja kata cukup baik, kata cukup menarik, dan lain sebagainya. Di sini sama
di mana teman-teman memberikan audiens pandangan-pandangan tertentu, karena audiens akan berpikir dan memahami apa yang teman-teman sampaikan, sebaiknya kata cukup ini dihindari karena ini bisa memberikan batasan-batasan terhadap audiens, bagaimana akhirnya nanti bisa melemahkan apa yang teman-teman sampaikan dan kualitas pemahaman isi presentasi teman-teman. Intinya ini akan menjadi turun teman-teman dengan kata cukup, dia dibatasi. Misalnya teman-teman ingin menggunakan atau mengucapkan kata-kata baik, sampaikan saja baik, kata-kata menarik, sampaikan saja menarik gitu. Jadi tidak usah dibatasi dengan Bapak Ibu, ini adalah topik yang cukup menarik, jadi hindari seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kata cukup ini sebaiknya dihindari sehingga teman-teman bisa memberikan pemahaman yang lebih luas kepada audiens terhadap topik isi presentasi yang teman-teman sampaikan. Nah teman-teman, yang ketiga adalah kata jadi ini adalah filler teman-teman. Jadi verbal filler yang sebaiknya teman-teman hindari. Tapi memang biasanya teman-teman ini adalah kata yang kita keluarkan, kita ucapkan biasanya sengaja tidak sengaja teman-teman. Tapi sebaiknya ini teman-teman sadari dan perlahan teman-teman mulai hilangkan untuk tidak diucapkan. Ini namanya verbal filler teman-teman ya. Bagaimana kita mengucapkan kata yang sebenarnya tidak perlu, tapi ketika kita berpikir tentang sesuatu dari satu kata ke kata yang lain biasanya keluar dia kata-kata seperti ini. Nah ini memang suatu hal yang wajar, tapi pelan-pelan teman-teman akan menyadari dan berusaha untuk bisa mengurangi kata ini dan perlahan untuk menghilangkan sehingga teman-teman terhindar dari penggunaan kata sambung yang tidak perlu ini ya teman-teman ya. Oke, kenapa filler ini menjadi satu kata yang kita harus hindari juga teman-teman? Karena filler ini atau kata sambung ini bisa mendistract atau mengganggu perhatian audiens ya teman-teman ya. Bayangkan dari satu kata ke kata yang lain ketika ada jeda berpikir misalnya, audiens akan merasa apa sih maksudnya gitu. Oke, sekian dulu tips kali ini ya teman-teman ya. 3 kata yang sebaiknya kita hindari dalam melakukan presentasi. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar presentasi, yang mau presentasi. Mudah-mudahan ini menjadi catatan tambahan juga buat teman-teman sehingga kita bisa selalu belajar bersama dan semakin semangat belajar public speaking. Thank you for watching teman-teman. Kalau kalian senang videonya boleh di like dan share ke teman-teman kalian yang sedang belajar presentasi atau public speaking. Semoga ini juga menambah manfaat untuk mereka. Dan buat teman-teman yang baru aja mampir di channel ini, semoga video ini bermanfaat. Dan kalau kalian belum subscribe, ingat tekan tombol subscribe. Semoga video-video yang dihadirkan di channel ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah menonton dan sukses selalu buat teman-teman untuk belajar public speakingnya dan semangat selalu untuk kalian. So see you on my next video. Bye bye.